Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, masih di Budiman's Channel. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang fakta-fakta unik yang ada di arsitektur ya teman-teman ya. Dan salah satunya video kali ini aku bakal ngebahas salah satu postingan di Instagram dari akur.project. Nah, akur.project ini atau akur.project aku nggak tahu juga nih cara membaca gimana ya. Tapi pernah memposting salah satu postingan yang menarik banget bagi aku teman-teman, yaitu tentang pura-pura rumit atau kritik artificial complexity oleh Michael Houston. Nah, ini sebuah pembahasan yang menarik lah ya. Karena banyak banget di luar sana teman-teman, banyak banget di luar sana karya-karya arsitektur yang mungkin kelihatannya rumit, kemudian fasad-fasad bangunan yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya itu menuai kritik tentang artificial complexity-nya gitu. Nah, postingan itu banyak banget komentar-komentar di bawahnya. Nanti aku akan screen record juga teman-teman. Komentar-komentarnya banyak banget di sini. Dan kita akan bahas satu-satu teman-teman. Kita akan bahas page per page-nya atau halaman per halamannya dari postingan ini teman-teman. Dan di awalnya itu ada cover yang pura-pura rumit, kritik artificial complexity oleh Michael Houston. Nah, A Story of the Placemaker ya, Aji Kurniawan. Dan ini aku sarankan teman-teman bisa lihat juga di Instagram akur.project ini postingan yang lainnya teman-teman. Tapi ini yang cukup menarik bagi aku teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Di halaman keduanya itu adalah tentang desain itu problem solving. Nah, ini benar banget teman-teman. Desain sendirinya itu merupakan salah satu bentuk problem solving ya, terutama bagi seorang arsitek atau desainer lainnya gitu. Karena desain itu lebih cenderung di sini menjadi rumit karena ada masalah ya teman-teman. Di sini jelaskan tentang ada bubble-nya, ada diagramnya teman-teman. Ada masalah, kemudian kasih solusi simple. Kemudian muncul masalah baru, ada solusinya lagi jadi makin kompleks. Kemudian muncul lagi masalah baru lagi teman-teman, solusinya tambah kompleks. Dan begitu terus ya, muter-muter di situ aja terus gitu. Jadi semakin muncul solusi, muncul lagi masalah, muncul solusi, muncul lagi masalah gitu. Nah, itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan desain itu terlihat kompleks atau terlihat terlihat rumit gitu teman-teman. Tapi tetap di sini adalah desain itu sebagai problem solving. Bagaimanapun desain itu hadir untuk memecahkan masalah atau menjadi jawaban dari sebuah permasalahan teman-teman. Kita lanjut. Nah, tapi pada prakteknya teman-teman, Houston 2021 mengatakan dunia ini sekarang dipenuhi oleh artificial complexity alias desain yang pura-pura rumit. Nah, the artificial complexity toolbox. Nah, ada beberapa toolbox ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin juga bisa lihat di layar screen record yang aku tampilin. Ini ada di sini anti gravity, ada extrusion dan seterusnya gini ya teman-teman. Ini merupakan bentuk-bentuk yang kompleks ya, ribet juga kelihatannya teman-teman. Nah, desain ini mendapat mendapat kritik juga dari Houston ya, itu sekarang itu dipenuhi oleh artificial complexity alias desain pura-pura rumit. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada latar belakang desain itu berbicara dan berbentuk seperti yang kita lihat sekarang itu gitu teman-teman. Next, namanya pura-pura. Nah, kompleksitas di sini bukan menjawab masalah, fungsinya cuma buat gaya doang, bahkan cenderung nambah masalah. Nah, ini juga banyak banget kita lihat sekarang ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ini teman-teman. Ini merupakan salah satu gambar yang katanya itu rumah minimalis saat sekarang ini teman-teman ya. Karena banyak orang di luar sana yang kita tanya ketika kita suguhi pertanyaan gitu, gaya rumah minimalis itu seperti apa sih gitu. Nah, kebanyakan orang akan mengira bahwa rumah yang ada di depan kita ini sekarang merupakan rumah minimalis. Tapi ternyata ketika dikaji lagi teman-teman artificial complexity-nya, ini banyak sekali yang yang dipertanyakan gitu. Contohnya, ini profil kenapa di sini, bukannya air tetap tumpah kalau begini. Nah, ini membutuhkan membutuhkan analisa-analisa tertentu untuk menjawab ini teman-teman. Ngapain ada tiang banyak? Nah, hal yang kayak gini nih teman-teman. Ini suatu hal yang kalau menurut aku sih ini tidak ada analisis atau tidak ada latar belakang di balik konsep desain yang seperti ini atau konsep desain yang menyerupai ini teman-teman. Nah,
fungsinya apa dan lain seterusnya gitu. Buat apa ada garis, kemudian ngapain kok dibingkai, tangga kok kerumput dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh artificial complexity itu, teman-teman. Nah, gak cuma bangunan, artificial complexity ini juga kejadian sampai ke jalanan, teman-teman. Landscape, taman, trotoar, dan segala-galanya. Desain yang harusnya bisa simple, entah kenapa dibikin kompleks tanpa alasan jelas. Nah, memang banyak sekali kita lihat, teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan di kota teman-teman sendiri itu banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya simple ya, tapi kalau kita lihat secara seksama lagi, jadi kelihatannya agak lebih rumit gitu, teman-teman. Sehingga kita juga bingung sendiri gitu. Apalagi kalau calon-calon arsitek atau seorang arsitek melihat sebuah kompleksitas desain, itu pasti bertanya, ini kenapa dibuat seperti itu gitu. Apa fungsinya, apa alasannya, dan apa latar belakangnya gitu. Jadi semua desain itu pasti punya jawaban tersendiri, punya maksud tersendiri, teman-teman. Jadi nggak sembarangan bisa kita buat aja gitu, sehingga kelihatannya rumit, wah, dan seterusnya gitu. Nah, apa efeknya? Biaya yang keluar untuk pura-pura rumit ini gede. Bener banget, teman-teman. Karena kalau di arsitektur, pastinya ketika kita merumitkan segala sesuatu, itu akan berefek kepada rencana anggaran biayanya, akan berefek kepada biaya yang cukup meledak nanti, teman-teman. Sumber daya alam kita juga jadi habis untuk gaya doang gitu katanya di sini. Nah, kompleks itu boleh. Nah, di sini mungkin ada penjelasan sedikit. Tapi kompleksitas itu harus didukung oleh konteks. Nah, ini benar banget, teman-teman. Misal bangunan publik yang fungsinya penting dan signifikan, tapi kompleks di sini masih bisa masuk akal. Nah, mungkin ini merupakan sebuah karya yang monumental ya, teman-teman ya. Karya yang cukup menjadi landmark gitu. Nah, mungkin terlihat kompleks sedikit tidak masalah, tapi ada fungsi tertentu di situ, teman-teman. Tapi kalau enggak, tampil kompleks tanpa alasan tentu akan menimbulkan pertanyaan, buat apa? Nah, itu tadi yang aku sampaikan, teman-teman ya. Jadi, apa tujuan kompleksitas sebuah desain itu gitu? Pasti ada maksud dan tujuan di belakangnya, sehingga ketika masih bisa dibikin simple dan minimal, ya kenapa tidak kan gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Simple pun juga harus masuk akal gitu. Karena simple itu tidak mesti harus clean atau gimana ya, teman-teman. Jadi tidak hanya terlihat simple, tapi juga harus masuk akal gitu simpelnya. Meski pura-pura kompleks itu problematik, tapi maksa jadi simple pun juga sering banget memunculkan masalah. Nah, Michael Huston menyebut fenomena ini artificial simplicity, sederhana yang dibuat-buat. Nah, kebalikan fenomena yang tadi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Bagian yang dekat tanah tetap putih, nggak kotor gitu. Permukaan flat segede gini apa gak butuh nat biar awet. Nah, ya kayak gini, teman-teman. Simplicity itu ternyata juga menuai kritikan tersendiri, teman-teman. Jadi ada artificial complexity, ada juga artificial simplicity ya. Jadi ini sangat bertolak belakang lah antara keduanya, teman-teman. Jadi kalaupun simple, jangan maksa gitu ya. Nah, selain itu ada skema lain, teman-teman. Menurut Michael Huston, simple atau kompleks itu harusnya jadi akibat, bukan sebab. Desain ini gitu, bukan karena mau, tapi karena emang perlu. Nah, jangan sesuatu yang harusnya simple dipaksa rumit, ataupun sebaliknya. Semua itu tergantung kebutuhannya bagaimana. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, setiap apapun yang disampaikan atau yang dipresentasikan oleh seorang arsitek atau sebagai seorang konsultan perencana ya, pastinya kita membutuhkan alasan-alasan tertentu mengapa desain bangunan ini seperti ini, mengapa letak tangganya seperti ini, mengapa ada bukaan seperti ini gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita jelaskan gitu. Itu gunanya kita mempresentasikan dan mampu berkomunikasi dengan owner nantinya tentang produk atau project yang sedang kita jalankan itu, teman-teman. Sehingga apa yang kita hasilkan, desain yang kita berikan atau output yang kita berikan itu punya maksud gitu, teman-teman. Punya problem solving sendiri gitu. Jadi tidak hanya menuai kerumitan, tapi juga memberikan problem solver gitu terhadap permasalahan yang ada di site gitu, teman-teman. Nah, ibarat milih baju. Nah, kalau kita pakai kebaya di pesta pernikahan tentu kelihatannya jadi mewah. Tapi kalau kebaya dipakai buat tidur, jelas ribetnya. Jadi salah tempat. Jadi lihat konteksnya, teman-teman. Di sini pesannya seperti itu. Ketahui kapan kita perlu tampil ribet, kapan kita perlu tampil simple. Nah, kesimpulannya adalah, teman-teman, dari postingan ini kita bisa belajar banyak, teman-teman. Bahwasanya ketika kita terjun di dunia arsitektur atau kita terjun dalam sebuah project, sebuah desain yang akan kita suguhkan kepada owner,
lagi-lagi kita harus memikirkan tentang analisis apa yang kita gunakan atau tentang konsep apa yang akan kita angkat dari sebuah karya kita itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mendengar lagi video aku tentang salah satu postingan dari arsitek terkenal juga, yaitu Ibu Imelda Akmal, tentang bagaimana sekarang itu anak-anak arsitek itu lebih mementingkan tentang visualisasi, teman-teman, tapi meninggalkan tentang analisis. Nah, itu yang sekarang menjadi isu di dalam dunia arsitektur gitu. Orang berlomba-lomba untuk bisa memunculkan visualisasi yang baik tanpa menjelaskan atau tanpa tahu tentang apa maksud dari visualisasi ini gitu. Apa latar belakang dari munculnya visualisasi ini. Sehingga dari postingan ini kita bisa belajar tentang bagaimana mulai untuk bisa mendesain itu sesuai dengan konteks dan kebutuhannya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu pembahasan aku di video kali ini, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Dan jangan lupa bantu aku untuk bisa mengklik like, komen, dan subscribe di video aku kali ini, teman-teman. Dan bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman-teman ya. Oke? Thank you so much for watching, teman-teman. Keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.